Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kito Kalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Lia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 9 November 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain warga nekat lintasi jalan terendam banjir. Jalan penghubung dua kecamatan rusak parah. Dan jangan lewatkan Distrik Jati layani perekaman data kependudukan secara mobile. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sejumlah jalan dan jembatan di Muara Enim terendam banjir. Warga pun terpaksa melintasi jalan yang terendam banjir. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, sejumlah pengendara sepeda motor dan pejalan kaki nekat menerobos aliran sungai deras desa Segamit. Meski dapat membahayakan keselamatan, warga desa Rantau Dedap, Kecamatan Semendo, Darat Ulu, Muara Enim terpaksa melintasi jalan ini untuk beraktivitas sehari-hari karena tak ada alternatif lain. Selain menghambat aktivitas, banjir juga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian warga. Banjir disebabkan luapan sungai Likat yang tak mampu menampung curah hujan cukup tinggi dalam satu pekan terakhir. Tak hanya merendam jalan, banjir juga memutus akses jembatan. Menurut warga, luapan sungai Endikat terjadi pada malam hari saat hujan deras melanda. Warga berharap pemerintah Kabupaten Muara Enim segera mengantisipasi banjir susulan mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Mereka juga meminta jembatan yang rusak segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Sementara itu, jalan penghubung Kecamatan Muara Kuang menuju Rambang Kuang Ogan Ilir sepanjang lebih kurang 10 km kondisinya rusak parah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera memperbaikinya. Seperti inilah kondisi jalan penghubung antara Kecamatan Muara Kuang menuju Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Hampir di sepanjang jalan sekitar 10 km mengalami kerusakan dan berlubang. Saat kemarau, jalan otomatis berdebu. Sementara saat musim penghujan, kondisi jalan menjadi licin dan berlumpur. Kerusakan jalan penghubung dua kecamatan ini juga sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Warga pun harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini agar tidak mengalami kecelakaan. Menurut warga, kerusakan jalan ini telah terjadi sejak 3 tahun lalu, namun hingga kini belum tersentuh perbaikan. Jalan ini merupakan satu-satunya akses warga dan menjadi urat nadi perekonomian warga. Warga berharap pemerintah Ogan Ilir segera memperbaiki kerusakan jalan agar tidak menghambat aktivitas dan perekonomian mereka. Udah lama rusaknya. Nah, berapa bulan rusak. Ini menghubungkan dari mana ke mana, Bu? Kalau dari itu sama Rambang kan langsung ke Marukuang. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan akan semakin parah. Dari Ogan Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Tim operasional Ranmor Polrestabes Palembang mengamankan seorang disc joki Sandra Arimbe atas keterlibatannya memprovokasikan judi online di media sosial. Sang DJ cantik ini mengaku mendapat imbalan 15 juta rupiah dari endorse judi online. Sang disc joki cantik ini, Sandra Arimbe, diamankan unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan saat melakukan live streaming mempromosikan judi online di rumahnya kawasan 45 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku ditangkap karena sering membuka endorse situs judi online jenis togel, kasino, dan slot dengan imbalan 15 juta rupiah per bulan. Pelaku juga mendapat jutaan rupiah dari kemenangan deposit. Sandra Arimbe mengaku sudah 4 bulan menjalani bisnis yang mempromosikan situs judi online ini. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi menyatakan usai pelacak akun media sosial pelaku, petugas langsung mendatangi rumah pelaku berhasil mengamankan pelaku yang sedang melakukan live streaming. Sambil mungkin ikut mempromosikan, main DJ misalnya kan, terus masih tahu juga dari HP-nya, caranya segala macam. Ada rekamannya ya di videonya, kita sudah kirim linknya juga. Seperti itu, sehingga untuk membuat daya tarik yang lain
untuk ikut bermain judi. Sandra Arimbi masih menjalani pemeriksaan unit pidana khusus Polrestabes Palembang untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam judi online. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, meski berada pada zona aman, zona hijau penyebaran COVID-19, namun vaksinasi gencar dilakukan di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Polres Ogan Ilir gencar lakukan vaksinasi. Kali ini sasaran vaksinasi Polres Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan, meski Kecamatan Pemulutan saat ini berada pada zona aman, yakni zona hijau penyebaran COVID-19. Vaksinasi dilakukan guna menekan peredaran COVID-19. Vaksinasi massal ini dibuka untuk umum bertempat di Mapolsek Pemulutan. Petugas vaksinator dari Polres Ogan Ilir melakukan suntik vaksin dari pagi hingga sore hari. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk vaksinasi ini, Polsek Pemulutan mendapatkan 125 vial vaksin Sinovac dari Polres Ogan Ilir dibagi menjadi 3 titik. Selain di Mapolsek Pemulutan, vaksinasi juga dilaksanakan di Puskesmas Pegayut, Puskesmas Sungai Lebung, dan Puskesmas Talang Pangeran. Kita mendapatkan vaksin dari Polres Ogan Ilir. Jadi dari Polres Ogan Ilir kita mendapatkan vaksin 125 vial. Dari 125 vial itu kita bagi menjadi 4 titik. Vaksinasi ini dilakukan bagi warga di atas usia 12 tahun. Vaksinasi massal diharapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 yang saat ini masih melanda. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, di putaran kedua Liga 2 musim ini, manajemen Sriwijaya FC resmi merekrut 2 pemain anyar. Kedua pemain anyar Sriwijaya FC ini ialah Arodi Opdana dan Abdel Hoir. Guna memperkuat skuad asuhan Nil Maizar di putaran kedua Liga 2 musim ini, manajemen Sriwijaya FC resmi mendatangkan 2 pemain anyar. 2 pemain ini merupakan pemain asal Papua, Arodi Opdana, dan pemain naturalisasi Abdel Hoir. Keduanya mengaku senang bisa bergabung dengan skuad Sriwijaya FC. Apalagi skuad Laskar Wongkito memiliki nama besar di kancah persepak bolaan tanah air. Kedua pemain ini juga bertekad membawa Sriwijaya FC promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Arodi Opdana sendiri merupakan salah satu pemain kunci tim sepak bola Papua yang berhasil meraih medali emas di ajang PON tahun ini. Suatu kehormatan bagi saya gabung tim yang sangat besar di Sumatera ini. Tuhan, bukan karena kehebatan saya, karena Tuhan saya gabung sini motivasi saya bisa bawa tim ini sampai juara masuk Liga 1. Sedangkan pemain naturalisasi Abdel Hoir sebelumnya memperkuat Persis Solo pada putaran pertama. Untuk status saya bergabung Sriwijaya dengan free. Ya, saya datang di sini untuk memberikan nambah dan lanjut karir saya dengan Sriwijaya FC. Sriwijaya FC saat ini telah mengumpulkan 16 poin tanpa terkalahkan dan hanya membutuhkan sekali kemenangan untuk memastikan lolos ke babak 8 besar. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Sdukcapil layani perekaman data kependudukan secara mobile. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda pabrik.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Aksi pencurian tas milik karyawan sebuah toko di Palembang terekam CCTV dan viral di media sosial. Mengetahui dirinya viral, pelaku mengembalikan dompet dengan memposting KTP korban di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan jaket berwarna hijau dan topi hitam. Masuk ke dalam sebuah toko, manfaatkan keadaan toko yang sepi. Pelaku mendekati meja kasir dan mengambil tas yang tergantung di sebuah kursi. Saat kejadian, korban sedang berada di ruangan belakang.
Aksi pencurian ini terjadi di sebuah toko bangunan Jalan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban kemudian memposting hasil rekaman CCTV dan viral di media sosial. Korban kehilangan dompet berisi surat-surat penting termasuk kartu tanda penduduk. Mengetahui dirinya viral, pelaku berniat mengembalikan dompet korban dan memposting KTP korban di media sosial sambil mencantumkan nomor ponsel yang bisa dihubungi. Pelaku membuat skenario seolah-olah dirinya menemukan dompet yang tercecer. Anjeli Antini, korban pencurian, mengaku rekaman CCTV pencurian sengaja diposting di media sosial dan menjadi viral. Saat mengembalikan dompetnya, pelaku minta maaf dan mengakui pencurian tersebut. Samunian jaket biru, jaket hijau, baju biru, celana krem. Waktu itu pasca itu jadinya aku bilang kan, Kak, aku yang kehilangan dompet. Aku bilang, aku punya CCTV loh. Langsung dia minta maaf. Iya Mbak, aku yang ngambil. Jadi iya, dia langsung ngaku waktu aku bilang ada CCTV. Pas dia jenguk, langsung minta maaf dia. Korban membatalkan niatnya untuk meneruskan kasus ini ke kepolisian. Korban mengaku sudah bersyukur dompetnya telah dikembalikan dan pelaku meminta maaf. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis bebas terhadap seorang istri bandar narkoba. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan narkoba suaminya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang vonis terhadap istri bandar narkoba. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Ria karena tidak terbukti terlibat dalam jaringan narkoba yang digeluti oleh suaminya. Terdakwa Ria dituntut Jaksa Penuntut Umum pasal 114 ayat 2 dengan pidana penjara 16 tahun kurungan penjara. Menanggapi putusan bebas hakim terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan kasasi. Juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Abu Hanifah, menyatakan Majelis Hakim menilai dakwaan jaksa tidak terbukti memenuhi unsur. Terdakwa hanya mengetahui adanya tindak pidana narkotika dan tidak melaporkan ke penegak hukum. Tak ada pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa hanya mendakwa terdakwa dengan pasal mengedarkan, tak menjerat pasal berlapis, hingga hakim tak bisa menjatuhkan vonis hukuman tanpa dakwaan jaksa. Setelah saya membaca pertimbangan dan putusan di dalam perkara yang bersangkutan, saya melihat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan atau tidak terpenuhi unsur dari apa yang didakwakan. Jadi kalau melihat fakta persidangannya dari putusan itu, bahwa terdakwa ini mengetahui tentang adanya tindak pidana narkotika itu. Sementara itu, suami terdakwa Ateng dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang dengan pasal pengedar narkoba dengan hukuman 17 tahun penjara. Pasangan suami istri Ateng dan Ria, warga Tangga Buntung, Palembang ini ditangkap pada April 2021 lalu atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Dari Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mempermudah masyarakat melakukan perekaman data kependudukan, Disdukcapil Palembang melaksanakan pelayanan jemput bola. Perekaman data EKTP ini dilakukan secara gratis. Pelaksanaan jemput bola pelayanan EKTP gratis ini dengan cara berkeliling di beberapa kecamatan dalam kota Palembang, salah satunya Kecamatan Ilir Timur 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang melaksanakan pelayanan secara mobile, melayani pembuatan maupun perbaikan berbagai dokumen yang harus dimiliki dan dibutuhkan masyarakat. Pelayanan akan terus berlanjut, bahkan menjangkau tingkat kelurahan agar pendataan dapat maksimal. Dalam 10 hari, jemput bola pelayanan administrasi dokumen keluarga ini berhasil merekam 1.203 orang pemula di atas 17 tahun. Kepembuatan KTP hilang dan perubahan elemen sebanyak 2.005 orang, KIA 1.750 anak dan akte kelahiran sebanyak 2.500 anak. Kasih Pendataan Kependudukan Disdukcapil Kota Palembang, Komalasari, menyatakan pelayanan jemput bola data kependudukan ini untuk mempermudah warga dalam pembuatan berbagai dokumen kependudukan. Semua pelayanan dilakukan secara gratis. Kegiatan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat supaya dapat mengakses langsung seperti perekaman KTP, terus itu pendaftaran KTP hilang, rusak, PE, perubahan elemen dan NIK yang bermasalah.
kalau seandainya tidak bisa vaksin, kita bisa melakukan konsolidasi manual di tempat. Warga diharapkan memanfaatkan pelayanan pembuatan dokumen keluarga ini dengan mendatangi sentral-sentral pelayanan yang telah ditetapkan dan tidak perlu mendatangi kantor Disduk Capil Palembang. Dari Palembang, Ahmad Saifullah News melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.